Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ana untuk belajar dan ngoprek-ngoprek lagi ya. Ini Ana lagi ada kerjaan untuk mengganti boot askopel sepasang pada roda bagian kiri yang sudah hancur dan sempat Ana bungkus dengan plastik dan lakban isolasi. Ya, kita akan mulai dengan mengendorkan baut roda 4 piece. Ya, kita nanti akan dongkrak. Jangan lupa untuk memasang jackset untuk keamanan dalam pengerjaan. Ya, ikhwanifillah. Bismillah. Dan ini sepertinya disk cakram Ana agak bergerus ya. Iya benar, termakan. Coba next kita bikinkan tutorialnya juga mengganti disk cakramnya. Ini akan pasangkan dongkrak dan jack stand untuk pengamanan. Ya ikhwanifillah, Masya Allah. Gimana kabar antum-antum semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua, sehat walafiat, barakallahu fiik. Ya, kita akan mengganti karet debu askopel simpangnya ya. Masya Allah. Jadi selama kemarin Ana tidak pakai, jadi karet bootnya itu karena sering panas hujan, karena di daerah Ana tinggalkan di daerah Bogor, jadi dia agak kaku keras. Akhirnya karetnya ada yang getas dan pecah dan mengeluarkan stempletnya, jadi kering. Jadi indikasinya itu bisa terasa saat kita membawa mobil ini, akan berasa berbunyi-bunyi mendengung di bagian askopel karena memang gemuk atau stempletnya sudah kering. Masya Allah, nih akan dongkrak bagian depan dan bagian swing arm. Jadi Nana kemarin dapat tips dan trik lagi dari ikhwan. Untuk mengganti boot ini kita tidak perlu mencopot askopel atau mencopot dari askopel bagian depan, bagian luar, karena itu sangat sulit karena dia pakai spi tanam ya. Jadi kalau ini tipsnya dan triknya hanya ditarik dari belakang dan hanya membuka 2 buah baut shock breaker, jadi dalam keadaan menggantung. Nanti kita akan copotkan karet bootnya dan pasangkan dalam kondisi, dan ruangannya pun cukup lega. Oke ikhwanifillah, kita akan sama-sama belajar. Ya, ini dia baru naik karena dongkraknya rendah bagian depan. Oke, setelah ini kita bisa copotkan 4 buah baut, dan Ana selalu setiap membuka ban yang bagian mana saja, depan kiri kanan kah atau belakang kiri kanan kah, Ana selalu taruh di bawah sasis sebagai pengaman. Jika ada error dari dongkrak hidrolik atau dongkrak putarnya, ada ban yang akan menahan
Kita akan buka 4 buah bautnya. Ini sepertinya dis cakramana juga sudah kena kemakan, bisa dari bahan-bahan metal yang menempel di dis yang menggerusnya, atau bisa juga dari ada kerusakan dari bracket kaliper, bracket master rem. Coba next kita akan bikin videonya lagi. Subhanallah, ya ternyata sudah termakan. Jadi nanti ini akan gerinda saja bagian disnya, bagian kampas remnya, agar dia tidak termakan lebih dalam. Ya ikhwan fillah, Masya Allah. Sebelumnya juga Ana pernah ganti selang rem karena bannya Ana ganti lebih lebar dan lebih tinggi, jadi tergerus pergesekan dengan ban, akhirnya selangnya bocor dan Ana ganti satu set kanan kiri. Ini untuk membuka baut kaliper menggunakan kunci 14. Insya Allah, memang sudah lama tidak Ana buka, jadi keras. Ya ikhwanifillah, pertama kita copot dulu kaliper remnya dan kita gantung di shock untuk kaliper. Oke, alhamdulillah sudah terbuka. Kalau kita tidak hati-hati bisa slack, itu mesti ganti bracketnya. Ya ikhwanifillah, jadi kita buka master rem bagian depan dan kita buka baut shock breaker, dan pastikan setelah antum nanti membuka terot atau ball joint atau shock breaker, antum wajib untuk mensporing ulang karena posisinya akan berubah. Insyaallah ini juga ada hancur. Karet boot ini Anda beli lumayan, harga 35.000, main murah, satu piece 35.000, dan Anda ditawarkan karet untuk terot, tapi Anda pikir karena Anda belum cek, ternyata karetnya juga kena. Insyaallah nanti Anda akan coba ganti. Iya, kampas remnya termakan, jadi memakan untuk bagian disnya. Subhanallah ya, itu terlihat juga. Ini Anda akan coba melonggarkan bagian ball joint. Kita harus melepaskan baut pada shock breaker. Ya ikhwanifillah, insyaallah kalau untuk mobil Holden Gemini ini sangat simpel dan mudah untuk diservis, bagian kaki-kaki dan bagian mesinnya juga. Jadi jika antum punya Gemini, bisa antum koprek-koprek atau kerjakan sendiri di rumah. Hanya sedikit menggunakan kunci. Untuk Holden Gemini ini rata-rata kuncinya bagian kaki-kaki depan adalah 14 untuk kaliper rem, 17 untuk baut shock, dan 17 untuk baut terot, dan 14 juga untuk baut ball joint. Masya Allah, cuma menggunakan 3-4 nomor kunci antum sudah bisa menservisnya sendiri. Ya ikhwanifillah, ini Ana lagi buka baut shock breaker, baut ball joint bawah. Ya ikhwanifillah, Masya Allah. Oke, ya sudah mulai terbuka.
breakernya, botol joinnya Afwan. Ini bagian putih-putih ini adalah bumper dari R3. Ana tempel langsung karena bumper lamanya. Ana buka karena ini Ana akan buka ball joinnya. Lumayan cukup keras karena kondisinya juga kering. Oke. Jadi untuk link stabilnya juga kita nggak perlu buka ya kawan, hanya membuka T-rod dan baut dan shock breaker. Jadi nanti antum bisa tarik askopelnya untuk mencopotkan gigi yang di belakang, dan nanti jika dia ada spi yang dalam mangkuknya, spinya antum copot, keluarkan pelurunya, nanti antum bisa bersihkan. Jangan lupa antum kasih template dengan full dan ikat dengan kabel tis kembali agar dia proof, waterproof dan debu juga. Jadi selalu terbasahi pelumas atau template yang akan melancarkan rotasinya nanti. Jadi indikasinya kalau karet debunya ini rusak atau pecah dan dia kering, dia akan terasa agak berbunyi berdengung di bagian askopelnya, sambungan askopelnya ikon. Ini ikon fila yang akan copotkannya. Oke, sudah copot. Insyaallah ini Holden Gemini juga sudah banyak ana reparasi semua, termasuk disk cakram ini juga ana sudah ganti karena yang lamanya juga tergerus seperti ini. Coba nanti kita cek lagi problemnya di mana, kenapa bisa terjadi lagi, kenapa disknya termakan, piringan cakramnya kemakan. Ini ana buka baut T-rod sama bautnya nomor 14 juga. Insyaallah T-rod juga masih bagus karena pas ana buka juga dia tidak ikut mutar. Kalau T-rod sudah mulai kena agak kendor, dia akan mutar waktu dibuka atau dipasangkan. Jadi terpaksa kita harus press agar dia nahan ya ikhwan fillah. Ini karena ana tidak ada alat press buat pembukaannya, kita main ketok sedikit, tapi ana pasangkan kembali bautnya jadi rata dengan mur, baru ana ketok. Karena kalau tidak begitu dia nanti akan slack atau akan susah untuk memasangkan murnya kembali. Dan posisinya ini juga karet debu untuk gong T-rodnya hampir-hampir sudah mau kena juga, karena sudah ada indikasi getas dan retak-retak halus ya. T-rod dan T-rodnya masih bagus, masya Allah, masih kaku, masih keras. Dan ini agak goblak sedikit, dan ini adalah hanya perlu di setel dari home steernya yang karetnya. Ya ikhwani fillah, ini ana sudah buka T-rod dan ini pembukaan untuk shock breakernya. Jadi nanti kalau shock breakernya sudah terbuka dan dia bisa digeser,
nanti disk cakramnya bisa ditarik keluar, otomatis askopelnya ketarik keluar dan copot. Jadi untuk menggantinya dari bagian dalam dengan membuka cantelan askopel yang bagian dalam, karena jika membuka yang bagian depan sangat susah dan akan sangat merusak pada askopel sendiri. Karena untuk membukanya ada dengan alat press tariknya atau dengan dipukul, askopelnya dipukul, dan itu sering gagal, kecuali kalau kita untuk mengganti askopel ke bagian luar, mau tidak mau kita pukul atau akan kita gerinda. Yang kita harus selamatkan gearnya saja, gear asnya, tidak dengan join kopelnya. Ya kawan villa, ini sudah mulai terbuka untuk baut shocknya. Baut shock breakernya ada 2 buah dengan baut kunci 17, dan dia tidak ada untuk setelan chamber seperti di CR-V atau mobil lainnya. Jadi setelan chambernya adalah dari baut ball joint bawah, karena baut ball joint bawahnya bisa digeser maju mundur ke pandang ke belakang untuk memposisikan lurus chambernya. Ya ikhwan, sudah mulai terbuka untuk baut shocknya, tinggal digeser. Dan jangan lupa untuk mengikat atau menggantungkan kaliper remnya, kaliper master rem depan, dan hati-hati dengan selangnya. Sekalian untuk memeriksa selangnya apakah sudah getas atau sudah ada tanda-tanda retak-retak untuk perencanaan penggantian berikutnya. Ya ikhwan fillah, insyaallah ini bisa antum lakukan sendiri di rumah hanya dengan coba-coba, insyaallah, karena tidak ada cara yang sulitnya ya. Tinggal antum putar-putar tarik, dia akan copot, dan sudah copot. Ya ikhwan, ya agak nyangkut karena ada spinya ya. Nanti untuk pemasangannya kembali, perhatikan untuk spinya itu, spi gear yang as tengahnya satu sama spi pelurunya. Ya oke, ini udah copot. Untuk pembukanya hanya cukup untuk digentakkan saja, tarik dengan agak keras sedikit, nanti spinya akan masuk. Ya oke, connect-lah. Benar, ini sudah hancur sekali untuk bootnya. Suara juga sudah telat untuk diganti, cuma karena anak jarang pakai, ya akhirnya anak gantinya agak belakangan. Karena rencana mau pakai keluar kota tadinya, makanya anak mau ganti. Dan ini awalnya juga beberapa ini sebelum anak pakai kemarin sudah terlihat pecah-pecah, dan anak bungkus dengan plastik, dan anak ikat dengan isolasi. Kalau kita press dengan plastik, pas dibelokkan dia pasti akan putus dan pecah. Ya kawan, ini ada spinya masih, Masya Allah. Kabel tisnya, kabel tis besar ya kawan. Oke, antum bisa buka dari dalam. Dan untuk pemasangannya, boot ini depan belakang ukurannya sama saja, jadi tidak ada yang membedakan besar atau kecilannya. Jangan lupa untuk antum bersihkan dan isi dengan template kembali bagian boot luar dan bagian boot dalam. Insyaallah ini masih bagus, masih keras, tidak lembek. Kondisinya juga masih prima untuk
CV joinnya. Ya, kita buka spinya, kabel tisnya, kita keluarkan semua dan kita isi template yang baru. Ini bearing juga sudah pernah ganti, insyaallah. Shock breakernya juga udah ganti. Ini umpama sekarang sudah baru semua ya untuk kaki-kakinya. Yang belum ganti ya astabilnya, tapi astabilnya memang tidak bisa diganti, memang dia kondisinya pakai lama. Tapi karet-karet bootnya semua, karet bos juga sudah ganti. Alhamdulillah untuk kendaraan Anda pakai juga masih nyaman, masya Allah, karena udah kondisinya seperti baru semua. Oke, kita bisa masukkan bootnya satu persatu. Masukkan yang bagian dalam dulu, untuk bagian luar dulu dengan mangkok besarnya keluar ke dalam, dan isi template yang banyak untuk melumasi CV join. Ya ikhwanifillah, dan jangan lupa untuk antum bersihkan bagian yang akan terkena bootnya ini dari template agar tidak licin. Jadi sewaktu antum mengikatnya pun dia tidak akan terpleset, dan sewaktu sudahnya pun tidak bisa untuk copot ya, karena ikatnya sudah kuat dan tidak licin, jadi insyaallah akan bagus hasilnya. Pencengkramannya juga tidak akan. Dan Anda perhatikan, jika sering kita mendongkrak atau mencuci hidrolik, otomatis CV joinnya akan bengkok. Dengan posisi askopelnya akan turun karena rodanya turun. Di situ akan sering akan gampang untuk merusak dari bootnya karena posisinya tidak lurus, tidak center. Jadi kurang-kurangi untuk mencuci, untuk mengangkat bodi yang akan berakibat kepada bengkoknya boot CV join yang gampang untuk merusaknya. Ya ikhwanillah, untuk isi dengan template yang banyak sesuai, dan nanti juga untuk bisa isikan di dalam bootnya. Pasanglah bootnya satu persatu, bagian luar dulu dan baru bagian dalamnya ikhwan. Ya sudah terpasang dan sudah ada kabel ikat dengan kabel tis yang besar sekitar, Ana salah beli juga untuk kabel tisnya terlalu pendek, jadi Ana sambung dua. Ini kabel tisnya kurang lebih 25 cm kali 8 mili, tebal, lebar 8 mili dan tebal. Jadi terpaksa Ana sambung dua untuk kabel tisnya untuk bagian luar, bagian yang besarnya. Dan yang bagian yang kecilnya Anda bisa pakai kabel tis yang lamanya, yang bekas dari yang bagian luar. Masya Allah, kabel tis ini karena besar dan ini jadi dia sangat kuat, walaupun bekasnya juga masih sangat kuat. Oke kawanifillah, pastikan untuk posisi dari karet bootnya ini masuk ke dalam selokannya, jadi dia tidak bisa lari-lari dan ikat di dalam kedudukannya tadi.
pastikan untuk bodi CV joinnya akan kena boot tadi kering dari template ya kawan, karena kalau licin dikhawatirkan dalam kecepatan tinggi dia akan bergeser dan akan terbuka, akan lepas dari home CV joinnya, mangkuk CV joinnya, yang akan mengakibatkan template-nya akan keluar dan terbang kemana-mana karena rotasi tadi. Ya ikhwanifillah, untuk bisa masang yang bagian dalamnya lagi. Kalau sudah rapi bagian luarnya, jadi cara seperti ini sangat mudah dan sangat efisien, karena sebelumnya karena untuk mengganti CV join ini Anda menurunkan askopelnya, jadi bisa Anda buka dari baut bearing depan, tapi tetap baut ball joint dan baut shock breaker Anda copot semua, karena dapat trik dari teman, meminimalisir waktu dan tenaga juga untuk pengerjaannya, sangat efisien. Hanya cukup buka baut shock breaker dan menarik askopel keluar. Cuman untuk pemasangannya nanti antum harus keluarkan pelurunya dan masukkan ke askopelnya dahulu, karena Anda coba untuk masukkannya langsung askopel ke peluru dalam kondisi peluru masih di dalam CV join bagian dalam, sangat susah karena gearnya ngepres sekali, jadi tidak ada celah, tidak ada space, tidak ada jeda di gearnya, jadi dia sangat presisi. Ya ikhwanifillah, oke, kita ikat dengan kabel tis untuk bagian luar, bagian yang kecil. Pastikan sangat keras ya, tarik dengan tang, jadi lebih yakin dalam berkendara kalau kita mengerjakannya sangat teliti. Oke, tumlap lagi, keringkan, baru untuk masukkan bout yang kedua. Perhatikan gearnya, bersihkan, lap dulu rumah buat dudukan bos bootnya. Ya ikhwanifillah, kita bisa tambahkan template yang banyak. Oke, jadi tadi as home steernya, as gigi nanas dari setirnya itu agak goblak sedikit, dan itu terjadi karena ada kelonggaran dari setelan home steer. Kita cukup menstel home steernya, karena Anda perhatikan home steernya juga kemarin Anda habis reparasi, tidak ada yang baru, cuman alhamdulillah dapat cadangannya. Jadi ada sekarang stok home steer 1 dan as gigi nanasnya 1. Oke, ini memasukkannya agak sedikit sulit karena posisinya gantung. Akhirnya Anda keluarkan pelurunya untuk pemasangan di askopel terlebih dahulu, baru memasukkan ke dalam CV join bagian dalamnya.
dan cara tersebut sangat efektif karena kita bisa memberikan pelumasan dari template dan gemuk lebih maksimal karena pelurunya sudah kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi kita bisa sama-sama belajar bagaimana caranya agar kita bisa mengerjakan mereparasinya dengan cara yang lebih efisien. Untuk kedepannya kita bisa saling berbagi. Ya ikhwan, memang sangat sulit. Jadi untuk mempersingkat durasinya akhirnya Anda copot saja menggunakan teknik cara yang tadi Anda sampaikan. Posisi ini juga dia sudah masuk, tapi masuk sedikit, dan untuk pemasangan spinnya sangat mustahil karena di gear itu juga ada spinnya, dan di rumah CV joy-nya juga ada spinnya, jadi dia ada 2 spi. Ya ikhwanifillah, Masya Allah, template-nya kita tambahkan kembali. Jadi Ana sering memasang part dari mobil ini dari sebelahnya untuk mencari trik-triknya yang lebih gampang dan efisien untuk pengerjaan selanjutnya, atau di mobil yang lain kita akan mendapatkan sebuah pengalaman dan ilmu yang bisa diterapkan ke depannya. Ya ikhwan, Masya Allah. Ya ikhwanifillah, untuk pemasangannya kita harus sangat teliti karena kalau slack di giginya sedikit akan berakibat fatal dan akan berat untuk putarannya. Oke. Ya, jangan lupa untuk menambahkan template untuk gemuknya karena itu sangat penting sekali untuk melumasi CV join peluru-pelurunya. Dia modelnya seperti peluru bearing besar ya. Kalau CRV dia modelnya seperti bearing bambu, tapi dia ada simpang tiganya. Kalau ini dia tidak ada simpang tiga, dia pakai gear. Tapi Ana lebih cenderung bagus untuk model seperti ini. Ya ikhwan fillah, masukkan dengan perlahan, paskan posisinya. Oke. Ya, ini masih belum pas, tambahkan template-nya juga. Jadi untuk
Teknisnya kita bisa memasang ini, Masya Allah, akan bisa buat semangat kita juga dan sangat menghemat biaya, karena sebelumnya untuk mengganti boot ini saja bisa menghabiskan 350-400 ribu dengan bahan, ongkos dan bahannya, dan ini cuma mengeluarkan anggaran 70.000 untuk 2 buah boot, dan template masih stok yang lama. Ikhwanifillah, dia sudah posisinya terpasang. Kita bisa keraskan semua baut-bautnya. Cek kembali untuk pengikat bootnya, yang besar 2, yang kecil 2. Ikhwanifillah, ya oke, ikhwanifillah, ini sudah terpasang, dan kita akan memasang kaliper rem lagi, dan baut shocknya dipastikan semua kencang ya ikhwan. Dan jangan lupa untuk sporingnya, dan jika sudah lama tidak dibalancing atau dikuras, sekalian untuk dikuras nitrogen. Ya ikhwanifillah, ini bautnya sudah pasang sebagian, lagi pasang untuk baut terot. Oke, setelah itu kita bisa pasang baut dari kaliper rem, master rem. Insyaallah. Ya ikhwanifillah, kencangkan baut dari terot. Dan jangan lupa untuk mengencangkan pula baut shock breakernya. Pastikan cek pusing-pusing yang lain untuk PR selanjutnya. Yang jelas yang kelihatan ini ada PR nya, disk cakramnya minta diganti, berarti seperangkat dengan kampas remnya juga sekalian harus diganti, karena jika disknya sudah termakan seperti ini, otomatis ada di kampas remnya yang juga termakan. Untuk sementara yang di kampas Ana gerinda dulu, Ana ratakan ya ikhwan. Tinggal kencangkan baut-baut dari terot dan shock breaker, dan juga baut dari kaliper rem. Insyaallah, alhamdulillah, ini kita akan pasang kaliper remnya juga untuk boot debu atau dashboardnya. Ini sudah kita pasang bagian kiri ya, bagian kiri depan. Alhamdulillah, kita tinggal untuk menyelesaikan atau merapikan kembali posisi awalnya tadi, sambil mencek kondisi-kondisi yang lainnya. Ya ikhwanifillah, insyaallah kencangkan sekencang-kencangnya. Oke, pasang kembali kaliper rem.
periksa kembali baut dari shock breakernya. Ya ikhwan fillah, pastikan sangat keras ya. Untuk keamanan kita. Ya ikhwan fillah, tinggal kita pasang kaliper yang sudah, kencangkan baut dan masang ban. Pasangkan bannya kembali, kencangkan baut ban dan siap untuk disporing. Dan jangan lupa untuk memberikan template di bearing depan. Kenapa harus dikasih lagi? Karena otomatis karena rotasi tadi bearing ininya, gemuk atau template-nya sudah banyak yang terbuang keluar, dan dikhawatirkan ada air atau debu yang akan menghambat perputarannya. Makanya kita kasih lagi kembali untuk template-nya. Ya ikhwan fillah, alhamdulillah pemasangan kita sudah selesai dan berhasil dengan teknik dari ikhwan juga, yang mana baru dapat juga yang sangat efisien dalam tenaga dan waktu, karena sangat sedikit yang dibuka dan memasangnya otomatis juga sangat sedikit kembali. Ya ikhwan fillah, insyaallah. Dan untuk tutup dopnya, karena velgnya bukan velg bawaannya, nutnya tidak pas, akhirnya coba untuk membikinkan dari botol minyak rem kecil. Alhamdulillah pas sekali, masya Allah. Jadi depan belakang bisa kita pakaikan botolnya, karena depannya bautnya baut bearingnya, baut kelahar depannya pasang dua untuk penjagaan, akhirnya dia agak nongol, jadi pakai tutup yang ada drat. Untuk bagian belakang pakai tutup yang bagian bawahnya. Ya ikhwan fillah, alhamdulillah selesai pengerjaan penggantian karet debu untuk askopel dari Holden Gemini tahun 89, yang masya Allah teman-teman semua bisa mengerjakannya sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel. Yang pasti akan sangat menyenangkan kalau kita bisa mengerjakannya sendiri. Di samping itu juga akan sangat menghemat biaya. Anda juga masang-masang ini untuk mencari pengalaman dan cara-cara yang sangat menyenangkan untuk melakukan pemasangannya. Alhamdulillah ikhwani fillah, sekian dulu dari Ana, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Zamini, barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.